Kami percaya berkat kasih Allah sungguh melimpah buat kami semua. Kami tahu semua ini oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Yesus yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tahu juga kami mengucap syukur di mana kami boleh ada semua itu oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih serta kami nanti akan berkati oleh setiap aku lewat hamba-Mu, Pastor Moni, berkati juga Pastor Moni. Kami percaya teman-teman malam kali setiap insya-Allah kami akan diberkati sungguh luar biasa. Sesuatu ini dibuka ini. Tolong dibuka ya. Bisa mungkin bisa tolong supaya boleh bilangnya. Ibu Muri, tolong sedikitnya diambil. Ibu Muri, kita nggak ada suaranya. Jadi kita naikkan pujian terima. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom, ibu-ibu Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali berkumpul di ibadah Zoom ini. Kita percaya Tuhan menyertai setiap kita di ibadah ini. Karena kita tema minggu ini adalah kasih. Mari kita mau memandangkan kasihnya Tuhan, kasihnya yang luar biasa buat kita dan buat sesama kita. Mari kita meninggikan Tuhan. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih yang Tuhan bagi setiap kita. Mari
Inilah kami hasil mulia kasih kamu pada hari ini. Setiap kita yang siap diberkati dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mentinggikan lakukan Tuhan kita karena tidak akan pernah habis kasihnya Tuhan bagi setiap kita. Tiada pernah berkesudahan kasihnya Tuhan, bahkan selalu baru bagi setiap kita. Amin. Ibu-ibu dewasa, boleh yang ada di sana, boleh tepuk tangan semuanya. Kita memuji Tuhan dengan meninggikan Tuhan dengan sukacita dan meninggikan dan mengatakan kasihnya Tuhan di antara kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, semua baik. Ku selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik. Ku selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, semua baik. Ku selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik. Ku selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, semua baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, semua baik. Selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, semua baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Kasih setianya tidak akan pernah berubah secara selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan doa syafaat dan saya akan serahkan kepada Ibu Naomi Jaya. Tuhan, di rumah doa,
ke dalam tangan-Mu, biarlah anak kasih Tuhan yang menyertai, yang memberkati di hati kedua, di ruang Desember ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau kembali dalam doa, dalam puji Tuhan, buat Natal tanggal 9 Desember Tuhan, kiranya Tuhan berkati, anak-anak yang berkati, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pakai Tuhan murah secara khusus Tuhan, biarlah kami boleh merasakan di hari Natal ini sukacita ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah boleh ibu-ibu, jiwa-jiwa boleh mendengar, boleh mengikuti ibadah di Zoom ini Tuhan. Waktu di tangan kali ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan ibadah Natal umum ke dalam tangan-Mu Tuhan. Adik-adik mau berkati ibadah Natal umum, mau berkati Tuhan. Biarlah kami kasih Tuhan berkati kami doakan hamba-Mu, Pastor Abraham, mau bersuci dan akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memurahi secara khusus luar biasa dengan ajaib Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan berita Natal ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, sekalipun kami tidak bisa merayakan Natal di tatap muka, tapi kami bisa merayakan Natal dalam hidup. Kami serahkan di dalam nama Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa boleh datang kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah Jumat ini Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, berkati dari pusat dan daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melatih setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan duduk di dalam bangsa dan negara kami boleh menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Maka di surga kami juga menyerahkan setiap dokter, juru rawat, para pasien yang terkena COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati para dokter, juru rawat Tuhan yang merawat pasien COVID-19 ini. Tuhan, biarlah pasien COVID-19 ini boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang berada di bangsa dan negara kami. Berikan perlindungan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah semua nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, pada sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pakai hamba-Mu Pastor Moni, biarlah kami boleh menerima, melakukan di dalam hidup kami. Berkati Pastor Moni keluarga, kami percaya Tuhan akan pakai Pastor Moni secara khusus luar biasa, urapi tidak dan bibirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, terima kasih Bu Naomi. Sudah dikasih sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati oleh kesaksian. Mari kita dengarkan kesaksian ini dari Ibu Biyun, Ibu Mika. Silakan Ibu Mika, boleh di-unmute mic-nya dan mari kita dengar kesaksian ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman. Cipayung tolong unmute dulu, unmute, ya, oke. Halo, Ya, silakan. Shalom Bu Kote, Bu Enti, Bu Tori, Bu Jadi Supir, Bu Desia, semuanya ibu-ibu. Terima kasih pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Saya disuruh kesaksian, saya juga bingung mau kesaksian apa ya. Bingung. Terima kasih wanita woman Victorious Family, terima kasih kita ibu-ibu semuanya. Ya Tuhan beri kesehatan kekuatan kami semua. Saya mau kesaksi, saya juga bingung mau kesaksi apa ya. Saya mau kesaksi singkat aja ya. 10 menit ya dikasih waktu ya. Saya mau bangunnya dari kecil, saya bukan orang Kristen,
Kristen, orang tua saya juga bukan orang Kristen. Di usia saya masih umur 12 tahun atau lupa saya, nenek saya yang sudah 70 tahun baru percaya kepada Tuhan. Nenek saya setia, biarpun sudah tua malam-malam tetap pergi berdoa di gereja, ada kumpulan lansia-lansia. Di situ bapak saya semuanya kita bukan anak-anak Tuhan, masih sembahyang ya kayak lucu gitu. Terus di umur saya, waktu saya pacaran, saya bertemu orang Kristen. Terus itu saya pacaran, diajak ke Kristen. Kalau mau sama dia harus masuk Kristen. Terus itu aku baru ikut Kristen. Tapi waktu pacaran saya sama mantan itu kayaknya nggak cocok itu. Sering putus, sambung putus. Terus itu saya lihat sifat-sifatnya kok orang Kristen kok begitu sifatnya, ya nggak ada kayaknya kasih gimana gitu. Nggak tahu gimana, saya udah tinggal dia berapa kali, saya udah nggak mau sama dia. Tapi ujung-ujung balik juga sama mantan suami ya, saya udah cerai sekarang. Terus itu balik, terus itu kita menikah. Di umur saya 19 tahun saya menikah. Terus itu berdua semua cicitnya semua orang Kristen. Tapi saya lihat mereka di dalam hubungan itu kayaknya nggak ada kasih. Padahal saya tuh bukan orang Kristen ya. Haruskan dia mengajar saya orang Kristen itu mengenal Tuhan tuh harus punya kasih gitu kan. Saya di situ nggak ada kebahagiaan. Saya merasa tertekan. Terus itu keluarga itu kayaknya kalau saya pulang ke orang tua itu mereka nggak suka. Di saat kita menikah, sebelum kita menikah itu mantan suami itu orang tidak punya, saya juga orang tidak punya, sama-sama tidak punya. Saya pikir kalau kali orang yang punya ada duit, saya nggak mau saya disiksa. Jadi saya mau kali orang yang sama-sama susah. Kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan memberi kita berkat kalau kita hidup bersama gitu. Terus itu memang Tuhan kasih berkat kita setelah saya pernikahan 3 tahun itu berkat-berkat itu Tuhan kasih meningkat. Tapi kehidupan suami aku tidak benar. Main cewek terus main cewek. Sampai saya punya anak 2. Terus itu saya nggak tahan. Akhirnya saya berbuat, saya nggak minta cerai, tapi saya keluar dari rumah. Terus itu dia bukan cerai. Ya udah, saya sebenarnya nggak mau cerai. Saya bilang biar saya pulang dulu menyenangkan hati saya ke tempat orang tua saya. Tapi dia bertindak, dia mau cerai. Oke, saya bercerai sama mantan suami saya. Karena dia ada perempuan lain sama sekretarisnya. Karena dia udah hidupnya udah jaya, udah duit gitu kan. Sebenarnya karena dia masih muda, mendadak punya duit, kakek kali ya. Terus itu saya tinggal, anak-anak saya tinggalin buat suami aku. Karena kenapa? Kalau ikut saya takut anak-anak saya itu susah. Saya nanti nggak sanggup biayain anak saya. Saya tahu mantan suami saya itu orangnya tegaan, bisa dia nggak mau tanggung jawab ke anak-anaknya. Lebih baik saya tinggal anak-anak saya masih umurnya yang kecil 6 tahun, yang besar 10 tahun. Di saat itu saya bisa, saya menderita, memang menderita karena saya memikir anak saya. Tapi saya udah keluar dari suami saya tuh, saya ada kedamaian, saya nggak sakit hati, nggak benci, nggak marah gitu kan. Saya udah lepas semua kekayaan, semua saya lepas semua. Saya nggak minta duit, nggak minta apa-apa, saya keluar dari rumah. Hanya saya maunya dia mendidik anak saya tuh dengan benar. Tahu-tahu dia mengajar saya ini, mengajar anak saya tuh
melupakan saya, tidak boleh ketemu sama saya. Tapi anak saya itu pintar, anak saya itu juga pintar. Dia pura-pura nanti keluar sama sopirnya, total dia datang ke rumah saya melepaskan rindu. Saya selalu mendidik saya anak saya benar-benar saya tidak pernah menjadikan bapaknya, walaupun apapun yang terjadi. Bapaknya biarpun gimana tetap nggak kasih saya ketemu sama anak. Tapi saya mendidik anak saya biarpun saya gagal dalam rumah tangga saya mau anak saya tuh jadi orang yang benar. Saya ajari tetap berdoa, masih kecil-kecil saya suruh ke sekolah minggu, pulang sekolah minggu, tiap hari pokoknya hari minggu sekolah minggu anak saya. Di saat mereka mau masuk SMP, yang gede, saya suruh masuk ke Singapura, bilang papanya ke Singapura. Soalnya saya nggak mau anak saya tuh, soalnya saya dan anak saya tuh kayaknya anaknya pendiam, orangnya saya takut broken home, takut terjadi apa-apa. Terakhir Tuhan itu baik, mengizinkan anak saya pertama di Singapura. Waktu di Singapura, dia bilang begini, Ma, kalau ke Singapura, nanti saya lama belum ketemu Mama. Dia bilang enggak, Mama bisa berapa bulan datang ketemu kamu gitu. Oke, katanya. Terus itu tahun lebih setahun anak saya paling besar, udah masuk SMA, terus yang kecil lagi tahun 93 bapaknya kawin. Waktu itu sama sekretarisnya untuk pisah, punya anak satu, mereka pisah lagi. Terus tahun 93 itu mantan suamiku kawin lagi, sampai sekarang punya 3 anak. Terus anak saya yang besar itu udah tamat SMP dan minta sekolah di Inggris. Terus aku bilang gini, kamu sendiri yang mau atau papa yang kasih? Saya takut papanya tuh mau pisah saya sama saya gitu kan. Terus kata anak saya sendiri mau, papa juga suruh. Oke, aku bilang, kamu rajin jadi pelajar ya, aku bilang, kamu harus cari Tuhan, berdoa, aku bilang, iya katanya. Terus yang kecil lagi, waktu pertama SMP saya suruh minta papanya ke Singapura. Terus dikasih sama papanya. Sampai SMP yang kecil ke Australia, sampai mereka kuliah sampai habis, mereka pulang ke Indonesia. Terus itu papanya bilang oke, pulang ke Pangkal Pinang Bangka. Saya dari daerah Pangkal Pinang Bangka. Lalu banyak papanya kerja. Tapi saya mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Tuhan memberi anak-anak saya baik. Sampai sekarang anak saya dua-duanya jadi orang, sudah kawin, masing-masing punya anak dua-dua, jadi saya punya 4 cucu sekarang. Yang besar 18, yang nomor 2 16 tahun, terus yang nomor 3 12 dan 8 tahun. Puji Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan dalam saat saya pisah sama anak-anak saya itu luar biasa. Merasa sedih, saya nggak pernah mau keluar kemana-mana gitu. Tapi puji Tuhan, saya rajin dari firman Tuhan. Ya pun saya dulu jarang sekali membaca firman Tuhan. Di saat waktu saya perpisahan cerai sama mantan suami itu, saya selalu membaca firman Tuhan, dari yang firman Tuhan yang menguatkan. Saya nggak mau mikir hartanya segala macam. Saya pulang, saya nggak tahu apa-apa. Saya berpisah sama mantan suami. Saya tidak mau nuntut harta, nggak nuntut apa-apa. Saya tidak bawa pulang mobilnya, mau beli apa juga enggak. Saya nggak mau ambil apa-apa. Saya keluar dari rumah nggak apa-apa. Singkat cerita, saya selalu baca firman Tuhan. Saya dapat firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 14, itu memberi saya kekuatan. Di situ Yakobus 4 ayat 14 itu firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya baru dapat firman Tuhan ini dari semalam ini. Saya mau cari firman ini, tapi saya lupa di firman di mana gitu. Kalau semalam saya dikasih tahu gitu, dapat firman Tuhan ini, saya ketemu lagi gitu.
Terus itu saya dari firman Tuhan ini saya kuat, jangan memikirkan apa di dunia ini yang akan ada. Kita juga nggak tahu esok apa yang terjadi dalam hidup kamu gitu kan. Itu selalu memberi saya kekuatan. Di samping itu saya sudah bisa itu anak-anak saya sudah gede, itu waktu merit juga saya banyak diuji kekuatan kesabaran gitu kan. Waktu anak-anak saya mau kawin, itu suami saya juga kasih saya untuk mendampingin anak-anak saya. Tapi saya nggak apa-apa, yang penting anak saya itu bahagia. Anak saya bilang nggak apa-apa, kalian yang penting kalian perkawinan kalian itu bahagia, nggak ada mama di samping, tapi mama berdoa untuk kalian bahagia. Itu aja. Saya pikir wah ini mereka ini sebenarnya saya tuh kalau cara manusia itu ya secara daging itu kok orang gereja dari kecil sekolah minggu dari orang tua kok sifatnya begitu, nggak ada kasih buat kan Tuhan Yesus kan mengajar kita kasihilah sesama manusia, apalagi saya sebagai istrinya ya itu atau sebagai mantunya, sebagai ipar, mereka tuh nggak ada. Saya nggak bisa waktu terjadi begitu, saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, ngomong mertua, mau bela anaknya, ngomong sama ipar-ipar, ngomong bela sama adiknya, ya udah saya udah pasrah, makanya saya nggak kuat. Memang saya nggak boleh cerai di firman Tuhan ya, tapi kan saya benar-benar nggak kuat waktu itu. Benar-benar nggak ada siapa saya harus bercerita itu. Kalau terjadi pertengkaran, mantan pasti dipanggil pendeta. Pendeta nggak tahu apa, gara-gara apa ini kita bisa bertengkar ini. Ternyata karena ada perempuan, tapi saya nggak pernah cerita sama pendeta itu. Itu aja, saya berterima kasih sampai saat ini Tuhan itu baik luar biasa buat anak-anak saya, buat saya juga sampai titik saat ini ya. Saya banyak belajar hidup sendiri selama 16 tahun. Saya dikenalin sama, saya punya teman-teman yang di bangsa itu, terus itu saya dikenalin, dijodohin sama kakaknya. Tahun 2005 saya sebenarnya nggak niat untuk kawin lagi, tapi saya pikir anak-anak udah kawin semua ya, saya sendiri saya sepi gitu kan. Kadang-kadang kita mau ketemu anak-anak, kadang mereka ada anak-anak, ada istri gitu ya, nggak bisa sama-sama kita. Di saat waktu itu ada teman-teman tetangga itu kenalin sama saya sama kokonya Duda gitu. Ya itu sampai sekarang saya sudah kawin lagi, sudah 15 tahun yang lalu. Itu nggak sampai di situ. Perkawinan kedua saya juga harus sabar, kasih Tuhan kasih uji saya kesabaran. Suami saya saat ini juga belum begitu mau ke gereja gitu ya, tapi berdoa, kita harus minta bantu doa supaya suami itu benar-benar mau bertobat dan betul-betul ya suami yang saat ini gitu. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk berjalan sebagai ibu rumah tangga sampai saat ini. Saya mengucap syukur, saya harus banyak belajar untuk kesabaran. Saya selalu berdoa, Tuhan memberi aku kesabaran untuk menghadapi apa yang aku jalani di kehidupanku. Tapi saya mengucap syukur di saat saya mengikuti gereja Rem waktu pertama bersama Blending menjadi supir puluhan tahun yang lalu, kita ikut komsel, ikut kebaktian itu, banyak firman Tuhan masuk, mengajar, mendidik dalam setiap kehidupan. Itu menurut saya bisa melewati, memberi saya kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Memang kita semua manusia tidak ada sempurna. Saya tahu saya tidak ada sempurna. Saya banyak dosa, banyak kesalahan, kekurangan semuanya ya. Oke, Tuhan bilang jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat ke depan, masa depan yang lebih lebih kuat lagi, dan percaya kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan saya dalam rumah tangga ini. Saat ini saya hanya bergumul buat suami saya benar-benar mau bertobat. Itu aja kesaksian saya. Saya harap juga bagi ibuku misalnya atau teman-teman yang mau cerai, jangan cerai deh. Kadang-kadang kalian istri kedua, suami yang kedua itu memang dari pertama ini lebih baik ya, tapi tidak bisa bersatu sama anak-anak kita lain gitu kan. Kalau bisa jangan sampai ibu-ibu atau siapa saudara teman-teman jangan sampai cerai, apapun yang terjadi tetap kita bersama anak-anak. Itu pengalaman hidup saya. Harus bisa bertahan dalam hidup rumah tangga. Biarpun yang pertama, kedua sama aja, tapi biarpun dalam kedua itu lebih baik, tapi kita nggak bisa seutuhnya karena anak-anak itu kan lain dengan anak dia, anak kita, jadi lain gitu. Itulah kesaksian saya. Ya kesaksian ini memberi ibu kekuatan. Saya juga banyak kekuatan. Saya dulu sering curhat sama Bu Entri, Bu Dini Tubet, kadang-kadang nangis, tapi sekarang air matanya sudah habis. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih ibu-ibu telah kesempatan untuk saya bersaksi. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tadi Bu Megan bilang, saya nggak tahu mau bersaksi apa. Ternyata kesaksiannya luar biasa. Ya, pesan-pesannya yang mengingatkan kita semua untuk berjalan di dalam kasih Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Karena orang melihat loh, orang melihat standar kita berbeda dengan orang dunia. Karena itu kita harus lebih lagi memakai jubah kasih. Dan tadi juga dibilang doakan untuk suami untuk bertobat. Ibu Meyun, kita semua berdoa untuk setiap para wanita di tempat ini, agar suami-suami yang hidup di dalam kebenaran supaya bisa mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus sungguh-sungguh dan berjalan bersama-sama. Tapi salah satunya adalah untuk setiap kita para istri, setiap kita menabur kasih. Itu kasih. Kenapa? Karena bukan karena kita sampaikan firman Tuhan, misalnya panggil saya atau siapa Hani atau apa ya, atau papi kamu harus begini karena firman Tuhan ada. Tidak, tetapi apa yang kita lakukan, kita katakan dengan perkataan kasih, itulah yang akan menjadi benih di mana suami akan melihat, wah, istri saya sungguh saleh, istri saya ini menghormati saya, istri saya ini sungguh-sungguh mengasihi saya. Walaupun saat itu mungkin suami saudara belum bilang, tapi pasti janji Tuhan, waktunya Tuhan sendiri yang akan menjamah suami saudara. Jadi jangan give up, jangan sampai mundur dari pernikahan, karena pernikahan adalah pelayanan. Kalau kita menikah untuk bahagia, kita akan kecewa karena kebahagiaan kita tidak dapatkan dari siapa-siapa, tetapi kebahagiaan sepenuhnya adalah dari Tuhan. Pernikahan adalah pelayanan. Kita melayani suami, dan saya percaya waktunya Tuhan, suami juga bisa mengerti arti melayani istri. Terima kasih Ibu Mika yang telah memberkati kita semua. Dan sebelum kita mendengar dalam firman Tuhan, mari kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Silakan. Unmute.
Yes. Haleluya. Syukurlah sudah kita mendengar firman Tuhan dan kita kami berkati dalam firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita akan menyanyikan satu puji. Karena kasih Tuhan luar biasa. Biar kita boleh memilih kasih di dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna, kasih yang penuh, kasih yang Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa di surga. Engkau adalah kasih dan biarlah kasih-Mu sungguh turun dan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh amat baik ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada kami, Engkau yang mengirim anak-Mu yang tunggal kepada setiap kami yang percaya, sehingga kami tidak ada yang binasa Tuhan, tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melakukan segala sesuatunya bagi kami. Dan siapakah kami ya Tuhan kalau kami tidak bisa mengampuni? Biarlah Tuhan kasih-Mu ya Tuhan yang menutupi segalanya boleh turun lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap apa yang kami dengar ya Tuhan sungguh boleh jatuh di tangan hati kami yang subur. Kami boleh bertumbuh Tuhan, dan kami percaya Tuhan dengan anugerah-Mu kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis ya Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami diurapi oleh Engkau. Setiap kami ya Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menjadi seperti Engkau.
Terima kasih Bapa, di dalam satu nama yang ajaib Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Boleh diangkat tangan ya. Diberkati Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa, Victorious Woman. Haleluya. Boleh lihat kalau misalnya saudara ada icon, boleh kasih tanda jempol atau tanda ini dan atau tepuk tangan ya untuk kemuliaan Tuhan atau hati terima kasih. Hari ini saya mau membagikan share firman Tuhan, judulnya kacamata kasih. Kacamata saudara, kacamata kasih ya. Kenapa kacamata? Suatu hari saudara malam-malam saya di mobil, saya pakai kacamatanya. Saya ambil kacamata, ternyata yang saya ambil kacamatanya salah, saudara-saudara. Kacamatanya itu kacamata yang udah lama banget karena tepat, jadi ukurannya tuh beda banget. Jadi waktu saya nyetir, karena jadinya abang buram, saya harus buka gitu ya. Ini udah malam saudara. Dan waktu saya nyetir, apa yang terjadi, saya nggak